Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata pelajaran matematika di pekan terakhir ini. Jadi kali ini materi cukup banyak ya mengenai bangun ruang. Kalau kemarin bangun ruang kubus saja, sekarang ada 6 bangun ruang yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk materi sekarang bangun ruang itu ada 6. Yang pertama bangun ruang balok, bangun ruang prisma segitiga, bangun ruang limas, bangun ruang tabung, bangun ruang kerucut, dan bangun ruang bola. Nah, pembahasan yang pertama kita bahas mengenai bangun ruang persegi panjang. Ia memiliki ciri-ciri 6 sisi dengan sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Jadi sisi yang bawah itu sejajar sama sisi yang atas, sisi yang depan itu sejajar dengan sisi yang belakang, sisi yang kanan itu sama besar dengan sisi yang kiri gitu. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 memiliki 12 rusuk dengan rusuk yang sejajar sama panjang. Jadi pokoknya yang sejajar itu artinya dia berhadapan, sejajar itu sama sehadapan. Jadi kalau ini sama ini itu bukan sejajar namanya. Kalau ini sama ini berhadapan, dia itu sebutnya sejajar. Jadi ada 12 rusuk, yang rusuknya itu kalau sejajar sama panjang gitu. Yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Ya normal ya, seperti persegi persegi juga punya 8 titik sudut ya di ujung-ujungnya. Mempunyai rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Untuk luas permukaan itu sebenarnya lebih kepada caranya masing-masing. Coba nanti bakal aku kasih tahu untuk luas permukaan persegi nanti di soal setelah ini. Oke, sekarang soal yang pertama, dia memiliki panjang 24, memiliki lebarnya 8. Ya, ini deh 8, memiliki tingginya 48. Rumus volume kan panjang dikali lebar dikali tinggi. Ya udah, 24 dikali 8 dikali 48 sama dengan 9216 cm kubik. Kenapa? Karena ada di volume. Terus luas permukaan kita tulis LP ya. Nah, di sini aku ngasih ke pemahaman bahwa kalau luas permukaan kita kan dicanya luas si ininya ya, yang menyelimuti dia lah, apa tembok-temboknya lah. Jadi kita contoh, kita pelan-pelan ya. Kita ambil yang ini dulu nih. Nih, kita ambil yang atas, alas sama kan alas sama atap kan sama luasnya ya. Jadi kita tulis contoh atap dan alas. Nah, itu 24 dikali 8 dikali 2. Kenapa kali 2? Karena kan atas sama bawah. Itu punya hasil sebesar 384 cm ini. Terus punya lagi dia namanya kanan kiri nih. Ini kanan, ini kiri. Kanan dan kiri. Ya kan? Itu 48 dikali 8 dikali 2. Hasilnya 768 cm 2. Terus tinggal depan sama belakang. Depan, dan BLK belakang lah ya. Itu berarti 48 dikali 24 dikali 2 sama dengan 2304 cm kuadrat. Nah, jadi itu karena luas permukaan, jadi ya permukaannya berapa luasnya? Ya udah, jadi 384 ditambah 768 di 768 ditambah 2304 ditambah hasilnya jadi 3456 cm kuadrat karena dia luas. Kayak gitu. Jadi kalau persegi panjang luas permukaannya seperti ini.
Karena kan kita nyari luasnya ya, berarti nyari luas permukaan. Jadi kita nyari permukaan tuh berapa luasnya, kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bangun ruang yang kedua, yaitu prisma segitiga. Ya, gambarnya seperti ini. Dia memiliki ciri-ciri 5 sisi yang berdiri, yang terdiri atas sisi alas, sisi atas, dan 3 sisi tegak. Jadi tegak itu yang berdiri ya, mau berdiri atau miring dikit itu disebut juga tegak. Jadi sisi alas sama atap, terus ada 2 sisi tegak, ada 3 sisi tegak ya. Ini sama belakangnya. Yang kedua, sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segitiga, sedangkan sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah ya kan, atas alas sama atas kan segitiga, terus kanan kirinya atau samping-sampingnya itu dia persegi panjang atau persegi. Yang ketiga, memiliki 9 rusuk. Ya, rusuk itu kan berarti garis-garisnya kan ada 9. Yang keempat, memiliki 6 titik sudut. Ya, pojok-pojoknya titik sudutnya itu ada 6. Rumus volumenya itu luas alas kali tinggi. Jadi luas segitiga, berarti kan apa sih luas segitiga itu setengah ya kan, atau alas kali tinggi dibagi 2 ya kan, terus dikali tinggi gitu. Jadi luas alasnya apa nih? Alasnya segitiga, pakai rumus segitiga luasnya dikali tinggi dari prisma tersebut. Nah, kayak gitu ya cara untuk mengerjakan prisma segitiga. Oke, sekarang kita masuk ke soal prisma segitiga. Di sini volumenya itu caranya kan tadi luas alas dikali tinggi ya kan. Luas alas ya, ini kan segitiga nih. Nah, ini kan dibilang di sini digambar itu siku-siku. Kalau siku-siku berarti ini alas, ini tinggi, atau kebalikannya juga boleh. Kalau aku ngeliatnya ini kayak gini ntar nih, kayak gini. Nah, ini kan segitiga. Nah, ini 3, ini 4, ini. Tuh, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti ini kali ini dibagi 2. 3 dikali 4 dibagi 2, terus dikali 7 nih tingginya nih, berarti 6 ya kan, 12 bagi 2 6 kali 7 sama dengan 42 cm kubik karena dia volume. Terus LP nya sebenarnya kalau kalian lihat modulnya ya itu gampang ya, tinggal 3 tambah 4 tambah 5 terus hasilnya berapa dikali 7. Untuk penjelasannya ada seperti itu. Cuman aku berpikir kalian harus tahu bagaimana sih cara penyelesaian untuk prisma segitiga atau luas permukaan dari setiap bangun ruang itu kayak gimana sih. Untuk prisma segitiga sendiri kan dibilang, kalau aku ya caranya gini, ini alas sama ada atap, dia punya luas yang sama ya kan. Ya udah, berarti luas alasnya berapa? Tadi kita dapat nih 6 terus dikali 2. Kok bisa kali 2? Karena kan alas sama atap sama. Jadi bahasanya 6 tambah 6 lah ya. Jadi 12 cm kuadrat. Ini untuk yang atas, tulis deh atas dan alas. Nah, sekarang untuk yang sisi tegak deh. Itu saya sisi tegak. Nah, sisi tegak ini dia punya berbeda-beda ya. Jadi tinggi sama nih 7. Nah 7 dikali 3 dulu nih. 7 kali 3 21 cm. Terus 7 kali berapa lagi? Kali 5. Kenapa? Karena ini untuk bangun sisi yang di sebelah sini itu 7 kali 3. Sisi yang depan sini nih, yang depan sini 7 dikali 5 yang depan. Nah, kali 5 sama dengan 35. Terus 7 dikali yang sisi sini nih. Sisi sini dia punya 7, tapi bawahnya ini 4. 7 kali 4 berarti 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, jadi paham ya cara pengerjaannya. Luas permukaan itu pasti ditanya luas di pinggir tembok-temboknya. Tembok alas sama atas, atap sama alas udah 12. Terus yang sebelah kanan 7 kali 3, yang depan 7 kali 4 7 dikali 5, yang pinggir sini 7 kali 4 28. Tinggal tambahin deh. Nih, tinggal tambahin.
12 ditambah 21 tambah 35 ditambah 28 ditambah ini jadi 6 ya. 2 tambah 1 3 iya ya, 3 tambah 8 tambah 8 16 ya kan. 1 2 3 4 4 ditambah 5 9. Jadi hasilnya 96 cm kuadrat. Kayak gitu. Jadi paham ya untuk prisma segitiga ini. Oke, sekarang selanjutnya masuk ke limas. Limas memiliki ciri-ciri. Ini limasnya segi 4 ya. Limas itu sebenarnya banyak, ada limas segi 4, ada limas segi 3, ada limas segi 6, ada limas segi 5. Yang penting dia lihat dari bawah, dari alasnya. Kalau alasnya segitiga, berarti limas segitiga. Contoh yang paling ini banget sih, kalau limas itu pasti atasnya tuh ada titik satu di atasnya kayak atap gitu, kayak piramid. Kalau limas segi 4 berarti kayak piramid. Jadi kalau alasnya segi 4 berarti limas segi 4. Kalau alasnya segi 6 berarti segi 6. Nah, untuk itu di sini dia punya 5 sisi, yang terdiri atas sebuah sisi alas dan 4 di sampingnya. Ini kan limas segi 4 ya, berarti ada 4 kanan kiri yang berdepan belakang, terus alasnya persegi. Yang kedua, sisi alasnya berbentuk segi 4 dan sisi tegaknya berbentuk segi 3. Dijelaskan. Yang ketiga memiliki 8 rusuk. Yang keempat memiliki 5 titik sudut, pinggir-pinggir sama atas 1. Nah, rumusnya ini 1 atau 3 ini bukan 1 atau 3 ya, maksudnya 1/3 ya. Jadi 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Jadi luas alasnya berarti sisi kali sisi, ya kan, ketemu tuh tinggi limasnya. Limasnya biasanya ada di soal. Jadi tinggal 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke soal yang keberapa ya? Lupa sih sebenarnya. Lanjutnya ke soal yang mengenai limas ya. Nah, di sini volumenya kan tadi 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas tersebut. 1/3 dikali luas alasnya berapa? Kan dari ini kan AB nih 12. Kan segi 4. Berarti kan 12 kali 12 berapa? 144 kan? Dikali tingginya. ET itu tinggi ya. Jadi tinggi itu dilihat dari atas kuncupnya di tengah sampai tengah-tengah alas tersebut. ET-nya 8. ET 8 berarti tinggi 8. Nah, dihitung-hitung hasilnya sebesar 384 cm kubik karena dia ini. Luas permukaannya, aduh ini gampang lagi. Luas alasnya dulu deh. Luas alas ditambah luas pinggir nih, pinggir lah ya. Aku tulis pinggir. Nah, luas alasnya kan tadi 12 kali 12 ya. Ini kan AB ke BC, AB BC kan sama ya, persegi. Namanya juga persegi, pasti sama sisi-sisinya. Jadi 144 udah ketemu nih. Ditambah, nah kan ini segitiga nih ya. Segitiga ada 4. Oke, segitiga dia punya alasnya 12. Tingginya berapa? Yaitu T sama F, FT atau TF lah. Ini 10. Otomatis dia 12 dikali 10 dibagi 2. Oke. Nanti dikali 4. Kok 4? Karena 4 kan sisi depan, sisi kiri, sisi kanan sama sisi belakangnya itu ada 4. Jadi ada 4 sisi segitiga gitu. Ada 4 bangun datar lah ya. Jadi 144 ditambah 12 kali 10 berapa? 120 bagi 2 60. 60 dikali 4 240. 144 ditambah jadinya 384 cm kuadrat. Kayak gitu ya untuk luas permukaan. Ini aku sangat kasih kalian tuh harus paham bagaimana cara menyelesaikan luas permukaan dari setiap bangun ruang seperti itu. Oke, lanjut ke materi mengenai tabung. Ciri-ciri tabung itu memiliki sisi alas dan tutupnya berbentuk lingkaran yang sama luasnya, memiliki 2 rusuk lengkung. 2 rusuk lengkung itu
ini lengkung. Nah, itu 2 rusuk namanya. Memiliki sisi lengkung yang disebut sebagai selimut tabung. Yang terakhir, tidak memiliki titik sudut. Rumusnya luas, balik lagi nih, kalau rumus volume itu pasti luas alas kali tinggi. Luas alas lingkarannya berarti kan pi kali r kuadrat ya, dikali tinggi tabungnya, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tabung. Maaf ya gambarnya kurang bagus, intinya kayak tabung lah ya. Dia punya alas ya, jari-jarinya 14, tingginya 10. Kan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berapa? Ya pakai aja 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 10. Hasilnya adalah 616 kali 10, 0. Ya udah, hasilnya cm kubik deh. Nah, untuk luas permukaannya, dia luas alas. Luas alasnya kan 616 dikali 2. Kok dikali 2? Karena kan ada alas, ada atap. Ada alas, ada atap. Ya kan? Kali 2 deh. Jadinya 616 kali 2 itu jadi 1232. Ditambah selimut. Nah, kalau luas selimut itu dia punya rumus juga. Jadi 2 dikali 2 ditambah nih ya, 2/7 dikali jari-jarinya dikali tinggi, kayak gitu. Kenapa ada 2? Emang rumusnya kayak gitu. Jadi dia dikali 2 karena dia kan dibilang ada 2 rusuk. Nah, jadi dia makanya mungkin ada 2. Nah, maka dari sinilah. Tapi kan kalau luas alas kan dia 14 kali 14 ya. Nah, kalau selimut enggak, dia kali sekali sama jari-jarinya tuh kali tinggi gitu, terus dikali 2. Nah, nanti ketemu hasilnya jadi 880. Nah, ditambah deh jadi 2112 cm kuadrat, kayak gitu ya untuk rumusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bangun kerucut. Nah, bangun ruang kerucut ya, dia memiliki ciri-ciri memiliki sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut ya kayak buat topi ulang tahun tuh kerucut sebutannya. Sisi alasnya pasti lingkaran, memiliki atur rusuk lengkung. Atur rusuk lengkung tuh gini. Atur rusuk tuh ada atur rusuk lengkung. Yang ketiga, memiliki sisi lengkung yang disebut juga sebagai selimut kerucut. Kalau tabung kan selimut tabung, kalau ini selimut kerucut. Memiliki satu titik puncak. Di atasnya itu disebut titik puncak. Nah, rumus volumenya itu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Ini sama kayak tadi limas ya. Kan sama-sama punya atas, tapi limas itu dia kotak. Limas segi 4 tuh kotak. Sama aja sepertiga, kalau nggak salah dia sama sepertiga juga. Sepertiga dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Bedanya luas alas di sini lingkaran. Kalau luas alas yang limas segi 4 ya luas segi 4 itu. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bangun kerucut ya. Di sini ketahui bahwa tingginya itu 24. Tinggi itu kan dari titik tengah sampai puncak, itu sebutnya dengan tinggi. Jari-jarinya 7. Kalau S ini tuh tinggi dari sini ke pinggir. Itu sebutnya sisi lah. Itu memiliki panjangnya 25. Lanjut ke rumusnya. Volumenya sepertiga dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 kurang rapih, dikali 7 dikali tingginya berapa? 24. Nah, nanti ketemu hasilnya 1232 cm kubik. Masuk ke luas permukaan. Ya, luas permukaan balik lagi sih. Luas alasnya nih. Luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas alas udah ketemu. Belum. 22/7 dikali 7 dikali 7
ditambah 22/7 dikali 7 dikali 25. Ini sama nih sama yang tabung, cuma tabung kan dikali 2. Kenapa? Karena kan dia punya 2 rusuk. Nah, ini dikali satu, karena punya cuma satu rusuk atau rusuk lengkung, berarti dia dibilang 22 dikali 1 doang. Tetap dikali 7. Pertama 7-nya tetap ada karena jari-jari, dikali sama atasnya. Kalau tabung kan tinggi tabungnya. Kalau ini tinggi selimutnya. Gitu. Sama sih sebenarnya. Kalau tabung dia itu tinggi selimut sama tinggi tabung tuh sama. Tapi kalau kerucut nggak, tingginya beda. Kalau tinggi ada di sini, kalau tinggi selimut ada di sini, kayak gitu. Nah, jadi ketemu kan, ini kan 22/7 dikali 7 dikali 7 kan coret-coret 1 jadi 154 ya. Ditambah coret-coret 22 dikali 25 itu jadi 550. Nah, ditambah deh. Hasilnya 704 cm kuadrat. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bangun ruang bola. Dia memiliki ciri-ciri memiliki sebuah sisi lengkung. Jadi ya langsung lengkung itu sebuah satu sisi atau satu sisi lengkung. Tidak memiliki rusuk. Kan kita tahu rusuk itu kan lurus ya, sedangkan bulat kan bulat, tidak ada yang lurus. Ya, maka tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Kalau sudut kan berarti ada ujung-ujungnya, ada lancip-lancipnya. Kalau ini kan bulat nggak ada lancip, makanya dibilang tidak memiliki titik sudut. Untuk rumus volume sendiri, dia 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Ini tuh yang ada tanda segitiga atas itu maksudnya 3-nya sebagai pangkat gitu ya. Jadi kalau SMP SMA akan tahu. Jadi biasanya dalam komputer ini susah ya untuk dapetin 3 di atas. Tapi kalau dalam mau gampang dalam kayak ngerjain di komputer kayak gitu atau di Word, nah itu dia biasanya pangkat 3 di itu. Bebas, yang penting sama aja. R pangkat 3 kecil sama R segitiga terus gede 3-nya itu artinya R pangkat 3 gitu. Oke, untuk bangun ruang lingkaran atau bola agak susah sih gambarnya sebenarnya. Jujur susah. Jadi aku ngebayangin kayak gini aja lah ya, 21 tapi dibangun ruang. Tetap rumusnya tetap bangun ruang atau bangun ruang bola. Dia itu memiliki rumus 4/3 dikali pi dikali r kubik. 4/3 dikali 22/7. Kalau 2/7 ya iyalah kan karena jari-jari 21. Dikali 21 dikali 21 dikali 21. Hasilnya 38.808 cm kubik karena volume. Luas permukaan. Nah, luas permukaan ini dia punya rumus sendiri. Dia itu 4 dikali pi dikali r kuadrat ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa bedanya cukup dikit ya, volume luas permukaan. Ini dihilangin, terus ini pangkat 2. Nah, lihat nih, 4-nya kan, 3-nya dihilangin, pi tetap ada pi-nya. Ini pi sebutannya r kuadrat bukan r kubik, kayak gitu. Jadi 4 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21 sama dengan 5.544 cm kuadrat. Kayak gitu ya. Lingkaran punya rumus sendiri. Dan rumusnya nggak ribet karena cuman modifikasi dari volume. Tinggal hilangin 3-nya, 4-nya masih ada, tinggal yang tadinya kubik atau pangkat 3 jadi kuadrat atau pangkat 2. Seperti itu. Oke, untuk materi sudah semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah mungkin salah hasilnya juga, mohon maaf. Dan juga sebenarnya materi juga panjang dan banyak ya. Ada nambang ruang di dalam satu waktu juga sebenarnya cukup berat.
karena materi cukup banyak dan hitungannya cukup besar-besar juga angka-angkanya. Jadi tetap semangat. Paling untuk bangun ruang ini pesan aku lebih banyak dihafal. Kenapa? Karena kalian harus tahu rumus-rumusnya. Ada beberapa, ketika ada bangun ruang lingkaran yang punya rumus sendiri, ada bangun ruang yang memang butuh logika aja deh gitu. Jadi kalau ada bangun ruang 5 segi 4, berarti kan alasnya berapa, terus luas permukaannya tinggal luas segitiga di samping-sampingnya atau pinggir-pinggirnya, kayak gitu. Jadi semoga bermanfaat, dan kalau ada yang mau tanyakan silahkan tanyakan di kelas. Assalamualaikum. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.